Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada. Kita di video ini akan melakukan simulasi atau tutorial bagaimana cara untuk menilai sikap ya teman-teman atau perilaku kerja guru yang ada di sekolah kita. Nah teman-teman, kemarin kita sudah bahas bagaimana memberikan tanggapan dari tindak lanjut refleksi dari guru ya, sampai mendapatkan perilaku atau pengolahan kinerjanya menjadi 100 si guru tersebut. Nah teman-teman semua, sekarang kita akan menggunakan PMM juga, biasa masuk di akun kepala sekolah, kemudian kita akan masuk di pengelolaan kinerja, kemudian kita akan pilih kepala sekolah ya. Di sini kita akan pilih panah bawah ya teman-teman. Di sini ada dua, sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Jadi kita akan pilih sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian kita akan pilih sekolah yang akan kita nilai. Nah kita akan coba untuk simulasikan di sekolah definitif ya, karena di kesempatan ini kepala sekolah kami itu ada dua sekolah, karena dia pun mendapatkan tugas PLT di sekolah yang lain. Nah di sini contohnya adalah SD ya teman-teman. Walaupun ini SD, tetap teman-teman jenjang SMP, SMA sama tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kita akan pilih ya teman-teman ya, lakukan penilaian. Kemudian kita akan pilih lakukan penilaian kinerja ini teman-teman. Cek penilaian. Nah, di sini kita akan simulasikan satu orang guru. Kita masuk aja siapa boleh di sini, atau kita masuk di paling proses terakhir ya. Dinilai refleksi tindak lanjut. Jadi teman-teman tinggal klik saja siapa guru yang akan dinilai, kemudian klik nilai. Pastikan teman-teman semua di praktik kinerja ini sudah 3:3 ya teman-teman. Di sini artinya teman-teman sudah melakukan penilaian semua, dari pelaksanaan observasi, pembinaan kinerja nilai dokumentasi, sampai pembinaan kinerja nilai dokumentasi refleksi tindak lanjut. Kalau sudah semua centang hijau, maka lanjutnya teman-teman langkah kepala sekolah adalah menilai perilaku kerjanya ya. Nah tinggal klik saja nilai dari perilaku kerjanya. Kemudian kita baca ya teman-teman. Sebelum lanjut, perhatikan langkah menilai. Yang pertama, periksa pilihan indikator dan perwujudan guru. Ingat-ingat lagi bagaimana guru melakukan proses pembelajaran atau proses pengimplementasian tentang berakhlak yang 7 dari kategori sikap tersebut. Kemudian berikan nilai sesuai pantauan dan pertimbangan Anda. Nanti teman-teman kepala sekolah, nilai masing-masing aspek akan digabung dan otomatis dihitung untuk menghasilkan rating perilaku kerja. Ratingnya cuma ada 3 ya teman-teman. Nah yang pertama adalah di bawah ekspektasi, kedua adalah sesuai ekspektasi, dan ketiga adalah di atas ekspektasi. Kalau misalkan teman-teman sudah paham, kita tinggal klik lanjut. Nah untuk centang ini boleh kita centang, boleh tidak. Ini kalau misalnya kita tidak dicentang, berarti kita akan melihat dari dialog ini teman-teman semua setiap kali masuk di PMM. Nah kita nggak usah centang ya, supaya teman-teman bisa baca kalau teman-teman lupa. Nah kita lanjut aja. Nah ini masuk ke penilaian untuk aspek teman-teman semua. Di sini ada 7 aspek ya, 7 aspek perilaku. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, kedua adalah akuntabel, ketiga adalah kompeten, keempat adalah harmonis, kelima adalah loyal, keenam adalah adaptif, ketujuh adalah kolaboratif. Teman-teman kalau misalkan lupa bagaimana kita melihat berorientasi pelayanan itu tindakan gurunya seperti apa, maka lihat indikatornya teman-teman. Misalkan ya, di nomor 1, teman-teman kepala sekolah melihat aspek dari berorientasi pelayanan. Indikatornya adalah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Ini indikator yang dipilih oleh guru tersebut. Perwujudan dan dampak ya teman-teman. Kalau perwujudan itu adalah upaya si guru tersebut dalam mempelajari dan mempraktekkan sebuah perilaku tersebut. Tergantung perilakunya aspek apa. Kalau kita berorientasi pelayanan, berarti apakah si guru tersebut mempelajari tentang berorientasi pelayanan dan mengimplementasikannya atau mempraktekannya di perilaku dia sehari-hari pada saat di sekolah. Kemudian lihat apakah ada dampaknya si guru tersebut setelah adanya upaya mempelajari dan mempraktekkan. Ternyata dampaknya adalah besaran dari sebuah perilaku yang dipraktikkan terhadap kinerja diri, rekan sejawat, berarti sesama guru, tim,
atau keseluruhan organisasi satuan pendidikan seperti komite, KKG, MGMP seperti itu. Apakah ada dampaknya atau tidak? Nah, kita lihat satu-satu ya. Nanti teman-teman kepala sekolah jangan skip-skip ya info video ini ya, supaya tidak salah informasinya. Di nomor 1, teman-teman, aspeknya adalah berorientasi pelayanan. Indikatornya adalah memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Ini indikator si guru tersebut dalam pengimplementasiannya. Diwujudkan menggunakan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Apakah si guru tersebut sudah melakukan perwujudan ini di saat dia di sekolah pada kinerja diri sebagai guru di pembelajaran dengan siswa, dengan guru, tim, atau organisasi di satuan pendidikannya. Nah, perwujudannya itu ada 5 teman-teman. Ada tidak melakukan upaya mempelajari, ini satu guru satu ya. Ada upaya tapi kesulitan mempelajari, ada menunjukkan ada perubahan perilaku, menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten. Kelima adalah menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Silakan teman-teman kepala sekolah menilai guru tersebut pada aspek orientasi pelayanan, perwujudannya apakah dia benar-benar memenuhi kebutuhan peserta didik atau siswa secara responsif. Nah, kalau misalkan teman-teman itu melihat guru tersebut supel dan sesuai dengan indikator dan perwujudan yang ada di sini, maka teman-teman semua bisa masuk di antara 2 kategori. Apakah kategori menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten, atau menunjukkan perilaku nyata dan konsisten? Bedanya adalah teman-teman guru itu konsisten tidak memperlakukan atau mewujudkan aspek berorientasi pada pelayanan. Kalau misalkan konsisten setiap hari, maka teman-teman kepala sekolah pilih dengan menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Nah, apakah dampaknya itu bisa terlihat atau hanya berdampaknya tidak terlihat? Nah, teman-teman tinggal lihat ya, di sini pun ada 5. Otomatis kalau teman-teman memilih yang kelima, maka dampaknya pun ada yang kelima. Karena pasti dia berdampak pada kinerja satuan pendidikan, karena dia konsisten dan menunjukkan perilakunya. Seperti itu. Jadi teman-teman kepala sekolah kalau ingin memudahkan bagaimana cara mengimplementasikan perilaku tersebut guru di sekolah, nah teman-teman tinggal lihat aja perwujudannya bagaimana. Apakah dia konsisten atau dia tidak konsisten, atau guru tersebut memang tidak melakukan upaya mempelajarinya. Silahkan dipilih ya. Nanti di akhirnya itu bermuara tentang rating. Ratingnya ada 3 teman-teman semua, seperti tadi yang sudah saya berikan. Nah, teman-teman tinggal kalau misalkan aspek pertama itu berorientasi pelayanan sudah paham, maka teman-teman akan ke yang nomor 2, yaitu aspeknya adalah akuntabel. Nah, indikatornya adalah gimana si guru tersebut apakah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, diwujudkan dalam bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Apakah guru tersebut benar seperti itu perwujudannya? Kalau tetap benar dan dia konsisten, maka teman-teman kepala sekolah pilih yang nomor 5 lagi. Tapi kalau misalkan tetap dia menunjukkan tapi tidak konsisten, kadang bertanggung jawab, kadang tidak, maka teman-teman kepala sekolah tinggal pilih saja yang option nomor 4 ini. Nah, kalau misalkan memang nomor 4 dipilihnya, maka kita akan pilih juga yang nomor 4 ini. Sebenarnya dampak ini kita bisa di nomor 2, nomor 3 itu nggak apa-apa sih teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman suka lupa dan sulit membedakan, boleh menggunakan cara ini ya teman-teman ya. Misalkan kita nomor 4, ya kita pun akan condong ke yang nomor 4 lagi, karena pasti ini berkaitan seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat dia belum konsisten tapi berdampaknya kecil, boleh dirubah ke yang poin nomor berapapun itu. Seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, misalkan ya ini sudah kita pilih, misalkan kita konsisten ya, kita samakan dengan yang pertama. Kemudian kompeten sama juga teman-teman, itu menunjukkan penguasaan. Lihat juga indikatornya. Pokoknya kita lihat indikatornya apa, kemudian perwujudannya apa si guru tersebut. Apakah sesuai perwujudan yang ada di sini? Kalau sesuai ya kita pilih yang paling terakhir, kan konsisten seperti itu. Nah, kita misalkan ya teman-teman ya, ini dari harmonis pun sama, paling terakhir. Loyal pun sama, paling terakhir. Adaptif juga sama, paling terakhir. Dan dampak pun kita akan pilih berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Sampai di poin ke-7 tentang kolaboratif, itu bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata. Itu indikatornya teman-teman. Nah, perwujudan si gurunya itu apakah si guru tersebut benar mengajukan diri secara sukarela untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung pembelajaran, seperti
adanya dia itu pengen ikut serta dalam kegiatan KKG, kemudian organisasi sekolah, entah itu PGRI dan yang lainnya, maka teman-teman tinggal pilih saja konsisten seperti itu. Dan dampaknya sudah dipastikan, dampaknya adalah pada kinerja satuan pendidikan. Dampak ini teman-teman kepala sekolah pasti rasakan di sekolahnya masing-masing. Ini berbeda dengan guru-guru yang lainnya. Misalkan ini sedang menilai punya saya, misalkan punya Gema Mardika. Nah, bisa jadi punya Gema beda dengan guru yang lain di sekolah tersebut. Jadi kita nggak perlu sama, sesuaikan saja dengan perwujudan dan dampak yang ada di sekolahnya masing-masing. Kalau teman-teman sudah paham dan sudah bisa mengisi 7 aspek perilaku ini, teman-teman tinggal simpan draft dulu, atau misalkan teman-teman sudah yakin, silahkan teman-teman klik kumpulkan seperti itu. Oke. Nah, di saat ini teman-teman kita simpan draft dulu ya, karena ini kita kan simulasi, karena nanti akan dinilai oleh kepala sekolah langsung ya. Kalau misalnya kita sudah simpan draft, nanti tampilannya akan masuk lagi di tampilan rincian penilaian kinerja. Di sini teman-teman kepala sekolah bisa klik lagi perilaku kerja, kemudian dinilai. Di sini masih ada, tinggal klik lanjut. Di sini tidak hilang ya teman-teman ya. Di sini semuanya masih ada. Yang penting teman-teman klik simpan draftnya seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah fix, teman-teman tinggal klik aja kumpulkan seperti itu ya. Nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman lupa bagaimana caranya untuk menilai perilaku kerja ini, teman-teman tinggal lihat lagi videonya. Makanya dari itu teman-teman di-subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan informasi tentang PMM dan informasi pendidikan yang lainnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman kepala sekolah ini bermanfaat ya, dan bisa berdampak pada penilaian kinerja di satuan pendidikan teman-teman semua. Di sini jenjangnya SD, tapi teman-teman bisa diimplementasikan di jenjang SMP dan SMA. Nanti kalau teman-teman sudah fix, teman-teman cepat kumpulkan ya, karena nanti akan ada 3 ratingnya seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman kepala sekolah. Nanti kita akan lanjut lagi di informasi selanjutnya. Teman-teman jangan lupa dibagikan ke teman-teman grup kepala sekolah yang lainnya. Terima kasih ya. Dadah.